yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di sini dalam keadaan sehat walaupun dipertemukan secara online. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ketua Badko Kabupaten Wonogiri, Bapak Haji Mursidi, selaku Ketua Badko Wonogiri, yang terhormat Bapak Kepala KUA Kecamatan Griwoyo, Bapak Zainal Arifin, SAG MSI, yang terhormat Bapak Teguh Supriyanto, selaku Ketua Badko Kecamatan Griwoyo. Dan rekan-rekan Ustadz Ustazah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, saya Erna Nur Hidayati dari TPQ Al-Ikhlas Nglonggong Ngancar Griwoyo akan membacakan susunan acara pada kesempatan Sarasehan, Sarasehan Ustadz Ustazah TPQ sekecamatan Griwoyo. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne TPQ, acara yang ketiga pembacaan kalam ilahi, acara yang keempat prakata dari Ketua Badko Kecamatan, acara yang kelima sambutan dari Bapak Kepala KUA Kecamatan Griwoyo, acara yang keenam inti sarasehan, inti sarasehan Ustadz Ustazah TPQ sekecamatan Griwoyo, dan sekaligus penutup oleh Bapak Haji Mursidi. Untuk itu kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah acara pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti teknisnya Ustadz Ustazah semua menyanyikan dari rumah masing-masing, tetapi suaranya dimatikan saja, di mute. Jadi sambil mendengarkan dan menyanyikan.
Untuk selanjutnya himne TPQ. Nggih. Sejak kecil kami baca Al-Quran bersama kami dan Terang suara suara dunia Tuhan kami jadikanlah Quran suci terang kami. Putra putri kasih kami baca Quran berdoa kami agar terang jiwa Selamat dunia kita Jadikanlah Tuhan Yesus dalam terang Demikianlah lagu Indonesia Raya dan himne TPQ. Semoga memberikan semangat lagi nggih kepada kita yang dulu waktu kecil di TPA sering menyanyikan lagu ini. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Hasbi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan mohon yang lain, mikrofonnya dimatikan dulu, Nzih. Oke, monggo Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم اللهم ارحمنا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hasbi. Semoga dengan dibacakannya kalam ilahi tadi dapat menambah semangat kita dalam rangka dakwah jihad di jalan Allah. Untuk selanjutnya yaitu prakata dari Ketua Batko Kecamatan Griwoyo kepada beliau Bapak Teguh Supriyanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak. Nggih. Cek saged dipun mirengaken swanten? Jelas, Pak. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermuwajahah melalui online ini, tidak mengurangi khidmat kita dalam upaya bersama-sama berkhidmat kepada Al-Qur'an untuk bersama-sama mencetak generasi Qur'ani. Kita awali dari koordinasi bersama, rasehan bersama, yang alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi bagian Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokahnya sehingga kita dikuatkan,
diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menapai jalan dakwah bersama Al-Qur'an ini untuk mewariskan atau membimbing adik-adik kita, anak-anak kita untuk menjadi generasi Qur'ani. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya esok yaumul kiamah menjadi barisan beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kali kami sampaikan sugeng rawuh dumateng panjenenganipun Bapak Haji Mursidi SAG MSI selaku Ketua Badko Kabupaten Ketua Badko LPG Kabupaten Wonogiri ingkang sampun nglunggaraken wekdal kagem membersamai, membimbing, memberikan motivasi dan arahan untuk guru-guru TPG di Kecamatan Giriwoyo. Kemudian tidak lupa kepada Bapak Kepala KUA kantor Kecamatan Giriwoyo yang di tengah-tengah kesibukan beliau juga, dan mohon doanya kepada Ustadz dan Ustazah semuanya karena kemarin kami menghubungi beliau, bahkan beliau baru cuci darah. Oleh karena itu mohon doanya untuk kesembuhan beliau dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing, memberikan maunah serta kekuatan sehat lahir batin sehingga bisa membersamai kita semuanya. Dan kita tentunya merasa betul-betul malu ketika belajar dari beliau di tengah keterbatasannya, beliau masih eksis dalam membersamai kita, bahkan terkait dengan kegiatan-kegiatan TPG dan anak-anak sekalipun. Kemudian juga tak lupa kepada seluruh Ustadz dan Ustazah yang malam hari ini bisa bergabung, ya. Ini sudah ada 46 kalau tidak salah yang kami lihat. Dan 56 ini kami matur pada Bapak Ketua Badko Kabupaten, mungkin ini perwakilan saja, Ustaz. Jadi ada beberapa yang di situ berkelompok karena kesulitan sinyal dan harus bergabung ke satu titik-titik tertentu, sehingga mudah-mudahan sekali lagi semangatnya, semangat untuk belajar bersama malam hari ini. Niki termasuk kulo niki sudah tidak di pangkalan atau di rumah saat ini mencari sinyal yang kira-kira memungkinkan, harus hijrah ke lain desa nih. Ustadz dan Ustazah serta Bapak Ketua Badko dan wabil khusus Bapak Ketua Kepala KUA kantor Kecamatan Giriwoyo, bahwa tujuan kegiatan malam hari ini sebagai sarana untuk silaturahim dan koordinasi kembali setelah beberapa saat dengan Allah menurunkan ujian berupa wabah pandemi atau corona ini. Tentunya ada sisi-sisi yang barangkali dirasakan terkendala dalam kaitannya untuk pembimbingan kepada adik-adik kita, tetapi juga banyak sisi kemaslahatan juga yang tentunya bisa kita ambil. Oleh karena itu, diantaranya malam hari ini walaupun terbatasnya situasi dan keadaan, namun alhamdulillah silaturahim ini bisa terjalin. Dan nanti sekali lagi kami mohon kepada Bapak Kepala KUA dan juga Bapak Ketua Badko untuk memberikan masukan, arahan dan sebagainya, bagaimana teman-teman semuanya ini di era pandemi ini tetap eksis dengan berbagai variatif kegiatannya untuk senantiasa masih bisa belajar untuk Al-Qur'an adik-adik kita. Jadi ada yang kami pantau ini kok, ada yang mungkin setoran membaca setelah sholat fardu, mungkin ada yang via online, bahkan ada praktek wudhu, sholat di online kan, kemudian ada pula yang mungkin penugasan wali dan sebagainya lah. Ini
tentunya tidak lepas dari semangat rekan-rekan semuanya. Oleh karena itu, dalam upaya kita semuanya ini menjadi pewaris yang oleh Rasulullah SAW nantinya tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Al-Furqan bahwa jangan sampai kemudian Al-Quran kemudian kita atau ditinggalkan kita kaum mukminin dan utamanya kita semuanya sebagai penyangga utama dalam mengajarkan pada anak-anak kita semuanya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kami juga matur pada Bapak Ketua Badko sekaligus laporan dumateng Bapak Kepala KUA dengan semangat khataman Quran se-Jawa Tengah kemarin, Bapak Ketua Badko, Bapak Amr Siti, alhamdulillah sampai detik ini sudah terbentuk 3 kelompok sehingga sudah 9 kali putaran kami. Alhamdulillah semangat dari rekan-rekan. Jadi kalau dihitung pembacanya berarti sekitar 90. Walaupun ini belum terlibat semuanya karena ada 116 TPQ saat ini yang ada di Giriwoyo yang alhamdulillah dengan segala keterbatasannya malam hari ini mungkin masih banyak yang belum bisa bergabung karena kesulitan sarana maupun sinyal. Kemudian malam hari ini sebagai awal pertemuan untuk koordinasi dan belajar bersama, mudah-mudahan ada tindak lanjutnya dengan program dari teman-teman semuanya, dan insya Allah mengawali besok pagi kami diajak kerjasama bersama TBM dari Kamalan itu, Mas Fajar. Jadi untuk belajar bersama dengan pengelola TPQ secara di Yogyakarta yang notabene 2 tahun yang lalu menjadi percontohan tingkat di IZ terkait manajemennya. Jadi monggo rekan-rekan semuanya besok pagi yang bisa bergabung untuk kita belajar bagaimana mensikapi di era pandemi dan menyiapkan ketika new normal nanti. Terakhir kami matur laporan dumateng Bapak Ketua Badko untuk Giriwoyo, Badko LPQ alhamdulillah sudah terbentuk lengkap dari Dewan Pembina sampai seksi-seksi, dan kemarin menunggu pelantikan tapi karena situasi nanti menyesuaikan mawon dengan program di tingkat kabupaten juga. Mungkin itu yang kami sampaikan malam hari ini, dan matur nuwun sangat kepada panitia ataupun yang menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini, wabil khusus dumateng pun Bapak Mursidi selaku Ketua Badko Kabupaten, Bapak Zainal Kepala KUA, dan mohon maaf atas segala kekurangannya dalam penyelenggaraan malam hari ini kepada semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita untuk semakin maju bersama ke depan untuk memajukan TPQ dan generasi Qurani di Giriwoyo. Cukup sekian atas apa yang kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih matur suwun Bapak Teguh Supriyanto. Untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala KUA Kecamatan Giriwoyo, Bapak Zainal Arifin SAG MSI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pada Bapak Haji Mursidi SAG MSI yang kami hormati, selaku Ketua Badko TPQ Kabupaten Wonogiri, Bapak Teguh Ketua Badko TPQ Kecamatan Giriwoyo, Bapak Aminuddin nggih selaku moderator, Ibu Erna selaku pembawa acara, dan semua ustadz-ustadzah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul meskipun lewat Zoom
lewat udara kita dapat bersua. Kami dari KUA merasa bahagia karena sudah berapa bulan kita berhenti kegiatan di gedung pertemuan kita yang indah megah di belakang KUA Kecamatan Giriwoyo ini berhenti karena pandemi. Ini dialih fungsikan untuk kegiatan pernikahan. Mudah-mudahan nanti berfungsi kembali untuk pelatihan kegiatan, untuk fokus kegiatan panjenengan sami Ustadz Ustadzah TPK untuk dimanfaatkan dari gedung serbaguna TPK kita di belakang kantor KUA Kecamatan Giriwoyo. Alhamdulillah kami menyambut baik kegiatan ini. Memang harus kita lanjutkan untuk bergerak untuk memajukan anak-anak kita, generasi-generasi yang akan datang. Meskipun ini suasana pandemi, tapi kita tidak boleh diam. Mungkin kalau bertemu secara langsung agak kesulitan karena terbatasnya dan aturan-aturan PPKM, tapi lewat Zoom seperti ini nanti dari Badgo TPK Kecamatan untuk tindak lanjuti apa yang perlu ditingkatkan. Seperti kemarin kita baru program untuk pelatihan tilawati yang di kantor kelihatannya baru sampai jilid 2 atau jilid 3 baru pertengahan, akhirnya terus berhenti. Kemudian juga yang kajian tafsir Al-Idris untuk di ruang balai nikah juga itu berhenti karena setiap hari Rabu ketemu, akhirnya kita selama pandemi ini tidak bisa ketemu. Tapi mudah-mudahan lewat Zoom seperti ini nanti dijadwalkan agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan ditularkan untuk anak-anak kita. Ini kemarin dari Badgo TPK Karangtengah sudah berjalan dari jauh untuk kegiatan pelatihan tilawati. Nah, kita dari Giriwoyo sendiri malah ini belum ada kabar kelanjutannya, jadi mudah-mudahan nanti Pak Teguh diprogramkan kepada pengurus TPK, juga dorongan dari Bapak Haji Mursidi dari Kabupaten aran-arannya nanti untuk kebaikan kita dan juga generasi yang akan datang, mudah-mudahan seperti harapan kita semuanya menjadi generasi yang Qur'ani. Begitu harapan dari kami dari mewakili kantor urusan agama Kecamatan Giriwoyo. Selanjutnya mudah-mudahan 1 jam dan tanggapan dari kita semuanya besok menghasilkan hal yang lebih baik untuk kita semuanya. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Baik, sepertinya Bu Erna mengalami kendala error ya. Angin ribut mungkin di atas. Ini saya ambil alih langsung ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Langsung, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wani wa ihwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator pada malam hari ini untuk memandu sarasehan yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ketua Badgo LPG Kabupaten Wonogiri, Bapak Haji Mursidi SAGMSI. Untuk biasanya niki kula kalian dedek pun dangu mboten matur wonten ngarsanipun para piyayi ngaten.
biasanipun menawi sarasian niku kayak kalih wedangan napa ngopi napa ngoten. Menawi Pak Mursidi kalau riyen sarasian wonten ngajengan dalem ingkang cerak terminal niku wonten hek Pak kita niku sampun Nggih. pindah. Yang malih pindah nggih ngaten nggih. Oke, Ustaz-ustazah yang saya hormati, pada malam hari ini kita dibersamai seorang tokoh dari TPQ, Ketua Batko Kabupaten Wonogiri yang nanti akan menyampaikan beberapa hal, banyak hal tentang ke-TPQ-an, apa yang terjadi pada TPQ. Mungkin ada trik-trik yang mau disampaikan dalam masa pandemi seperti sekarang ini yang mungkin banyak TPQ yang baru off atau tidak berjalan karena mengingat situasi penyebaran COVID-19 yang masih ada di lingkungan kita. Untuk itu karena kurikulum vitae-nya saya tidak dikasih, nanti biar beliau menyampaikan sendiri perkenalannya, Pak Murtidi. Nanti waktu kita batasi sampai pukul 20.50. Masih ada waktu sekitar 35 menit dan nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Dan untuk apa namanya ikan atau TPQ juga Ustaz-Ustaz di Kecamatan Giriwoyo nanti silakan yang mau bertanya kepada Bapak Mursidi silahkan angkat tangan dulu atau raise hand dulu, nanti akan kita panggil dan silakan buka kamera dan speakernya masing-masing. Untuk itu waktu selanjutnya kami sampaikan kepada beliau Bapak Mursidi SHG MSI selaku pada kesempatan malam hari ini. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Monggo. Sepertinya Pak Mursidi ada benda. Iya, sampun masuk lagi nih. Oh. Oke, monggo dilanjut Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matihi imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Akhinal karim, Bapak Kiai Haji Zainal Arifin, Kepala KUA Giriwoyo, niki termasuk orang tua kami. Kalau tugas pertama di Karangtengah dengan Pak Zainal, Pak kami itu pertama di sana. Yang kami hormati Ustadz Teguh, Ustadz Kaminuddin, Mbak Irna niki yang sejak tadi sumeh banget ini, semangat, tapi ya virtual ini kendalanya seperti ini. Mari yang pertama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan barokahnya pada malam hari ini, walaupun secara virtual ada yang keluar masuk, saya kira ini menjadi teskis, menjadi ikhtiar bagi kita semuanya. Saya yakin ini akan dicatat menjadi amal soleh, sama seperti kita berjalan hadir dalam satu majelis. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salam dan sholawat tidak lupa, mari para pejuang-pejuang Al-Quran
kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang membawa dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan nur ilahi, utamanya dengan tuntunan kitab suci Al-Quran. Para ustadz-ustadzah, para pejuang Al-Quran, alhamdulillah yang pertama saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Batko LPK Kecamatan Giriwoyo yang sangat luar biasa, dan memberikan apresiasi di masa pandemi melakukan satu ikhtiar dengan anggota tercatat 52 sampai saat ini, tadi sempat 54 tertinggi, ini sampai bertahan 52. Saya kira ini menjadi yang sangat luar biasa. Kemarin di Karangtengah itu kita BAP dengan teman-teman sekabupaten, pesertanya cuma 63 niku maksimal. Alhamdulillah tingkat kecamatan saja ya, ada berapa dari kecamatan lain, saya tadi melihat ada Mbak Mudrik dari Karangtengah, ada berapa yang masuk keluar dari luar daerah. Saya kira ini menjadi apresiasi bagi kita semuanya. Langsung kemawon saya masuk kepada poin-poin daripada mengke drop masalah yang kita di gunung semuanya. Para asatid asatidah yang berbahagia, kita tetap ikhtiar kita alhamdulillah ya, karena kondisi pandemi COVID-19 mengharuskan kita semuanya untuk melakukan pembelajaran secara daring, dan kita saya kira semuanya kangen menginginkan untuk belajar bertatap muka seperti tahun-tahun kemarin, tapi kita harus tetap menghargai dan melaksanakan apa yang diputuskan pemerintah sebagai ilustrasi bahwa COVID ini memang ada betul. Pak Teguh katanya sudah pernah kena, saya ini masih pemulihan. Jadi tanggal 1 saya positif, sebenarnya sudah ikhtiar kita lakukan, pakai masker, hand sanitizer, saya menghindari kegiatan apa-apa, ternyata masih kena juga. Dengan bergejala yang luar biasa kita nikmati. Kemarin kita ternyata tanya dengan teman-teman, ternyata banyak sebenarnya yang kena, cuma dorang ngakunya setelah sembuh pernah kehilangan rasa dan lain sebagainya. Tapi saya konsekuen, saya kemarin cek melakukan isolasi, tapi alhamdulillah tanggal 14, sebelum 14 saya sudah negatif dan sudah beraktivitas. Ning rasane Pak Teguh ini masih gliyeng, masih ya pemulihan. Kemarin konsul ke dokter katanya butuh waktu sebulan. Dinikmati ya Pak Haji, malah dokter kepada saya. Nah, ini saya kira menjadi perhatian bagi teman-teman. COVID itu ada, jadi mungkin yang 1-2 dari asatid tidak percaya, guru-guru TPA, ternyata ada. Saya sendiri ngalami kena dan sampai bernapas sulit ketika itu. Makanya monggo ini menjadi warning bagi kita semuanya. Saya masuk kepada materi, ning santai mawon, monggo kalih ngopi, kalih ngunjuk, kalih selonjor, monggo ora ketok ya. Dan saya mohon maaf, saya lewat Meet Google ini agak bingung saya itu, karena biasanya pakai Zoom. Kalau Zoom saya mainkan ganti nama bisa, ini aja namanya saya ganti bingung. Ini masalah. Pak Yai Zainal juga masih sama, Akila, ini nama putrine. Saya kira tidak masalah ini. Ini Kados Pidekso itu hadir ini, yang daerah gunung. Yang tempatnya Mas Darmo ngajar, ada Ustadz Darmo? Hadir. Alhamdulillah, luar biasa. Saya lanjutkan, ini poin-poin saja, nanti kita teruskan di acara diskusi kalau memungkinkan, karena memang sinyalnya kelihatan, saya melihat naik turun ini kelihatannya di sektor selatan, utamanya di Giriboyo. Di sini pun sama ini, tadi sempat saya terpental juga, alhamdulillah bisa masuk. Yang pertama, harapan kami sebagai motivasi kami, nanti saya akan menyampaikan tentang peraturan hubungannya dengan Lembaga Pendidikan Al-Quran yang dulu namanya spesifik TPQ, tapi lewat surat keputusan Dirjen Pendis nomor 91 tahun 2020 kemarin, ini sudah berubah menjadi nama Lembaga Pendidikan Al-Quran LPQ. Sebenarnya saya yakin tahun 2020 dan 2021 ini kalau tidak ada COVID, ini adalah acara-acara implementasi puncaknya. Banyak kegiatan besar.
Termasuk saya apresiasi kemarin alhamdulillah untuk ngaji semaan niki malah alhamdulillah malah diadakan bersama nggih lewat aplikasi juga. Ini alhamdulillah saya kemarin memang ya tiada lain dan tiada bukan kita cari keberkahan lewat Quran dan kita yakinlah insyaallah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'ah. Quran ini menjadi sudan, menjadi syifa, menjadi obat bagi kita semuanya dan kita keberkahan Al-Quran itu kepepeto saiki awake dhewe urung sukses kita ndedonga muga-muga anak keturunan kita, anak kita, cucu kita jingben mendapatkan kesuksesan, keberkahan di dunia wal akhirah. Dan yang pertama mohon ini kepada Batku LPG Giriwoyo mohon dieksiskan karena bisanya koordinasi ya sementara kita berharap nanti semoga nanti minggu depan ini bisa diturunkan levelnya paling enggak kalau PPKM masih diperpanjang paling enggak nanti sudah ada kelonggaran pembelajaran bagi kita semuanya tapi paling enggak sampai saat ini masih belum ada pembukaan belajar secara langsung eksistensi di WA monggo kita pertahankan yaitu gunanya untuk sharing rakitang yo banyol guyon kadang yo 1-2 sing ndak sengaja ngetokke gambar neko-neko mari saling mengingatkanlah di forum itu spirit untuk alhamdulillah tadi khotaman ini berlanjut di Sidoarjo ini saya yang masuk di kecamatan juga alhamdulillah sudah putaran ke-12 malah one day one juice ini bisa saling mendorong alhamdulillah. Yang kedua, struktur tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Teguh ini sudah alhamdulillah sudah dibuat tinggal waktunya kita apresiasi atau nanti waktunya yang baik setelah nanti PPKM dicabut kita adakan pelantikan mungkin nanti di kecamatan nanti lewat WhatsApp dari Pak Kepala Kawan insyaallah beliau ini luar biasa kegiatan kemasyarakatannya. Kita doakan kepada Pak Haji, Pak Yai Haji Yainal dan pinaringan sehat walafiat bisa nanti membimbing umat di Giriwoyo. Amin. Bapak Ibu, para ustadz-ustadzah TPK, bahwa setelah berlakunya surat keputusan Dirjen Pendis itu nama yang dulunya kita sebut cuma TPK ini berubah menjadi LPK, Lembaga Pendidikan. Jadi semakin diperluas cakupannya lembaga Al-Quran itu. Ini spiritnya pemerintah, biar termasuk Batko LPG ini ngurusinnya bukan cuma TPK saja, tapi ada 6 lembaga. Ini masih banyak yang dihidupkan. Bu Sri Mumpuni ini kelihatannya masih hidup, masih feedback nih. Monggo di unmute Bu. Lembaganya apa? Yang pertama, ini adalah PAUD Al-Quran dan ini formal. Nanti harapan kami yang wis kondisinya sudah normal, kita akan inventaris dan ini sudah ada yang mengajukan. Ngadirojo kemarin sudah mengajukan dan ini resmi. Nanti PAUD Al-Quran, tracing pembelajarannya yaitu Al-Quran. Yang kedua yaitu TKK, ini usia 4 sampai 6. TPK biasa usia SD ngoten mawon paling gampang 7 sampai 12. Ada TKA itu usia 12 sampai ke sana. Yang kedua yang masuk di aturan itu adalah rumah tahfidz Al-Quran dan pesantren tahfidz Al-Quran. Ini saya kira satu terobosan yang nanti setelah COVID-19 berakhir kita mantapkan di setiap kecamatan kita targetkan nanti semoga bisa ada rumah tahfidz Al-Quran di beberapa lembaga sudah ada yang rintis nih. Seperti Aroyan dan lain sebagainya sudah mulai merintis. Nanti ke depannya kita mantapkan lewat Batko LPG yang ada di Kabupaten Wonogiri. Untuk selanjutnya, yaitu spirit kita di TPK itu paling enggak Bapak Ibu semuanya, yang mungkin di lembaga pendidikan formal, kata Bu Irna, Pak Kaminuddin ini paham, tanpa backup dari TPK, ini bocah kon iso ngaji itu tetap sulit karena pendidikan agama di lembaga pendidikan formal itu terbatas sangat, cuma 3 jam pelajaran menawi mboten kleru. Itu pun terbagi mata pelajaran macam-macam. Lah di TPK itu spiritnya paling ndak raketang yus usia ora formal, tapi anak diajari bagaimana mereka untuk bisa ngaji. Dan jane bukan cuma ngaji baca tok, tapi harapannya bisa
menulis, bisa menghafal. Ini target-target yang ada di lembaga pendidikan Al-Quran. Secara umum bisa kita pahami bahwa lembaga pendidikan Al-Quran ini sangat mulia. Maka saya mengharapkan mari tata hati kita semuanya. Butuh yang paling penak ini kita cari keberkahan lewat Al-Quran. Allahummarhamna bil Quran ini. Kita yakinlah yen ora awake dhewe ya anak keturunan kita wis ngoten mawon. Karena apa? Di lembaga ini yang Bapak Ibu sebagai pejuang-pejuang Al-Quran ini lillahi ta'ala. Kemarin ada bantuan sebagian orang itu. Jumlahnya cuma terbatas, itu pun dilarikan. Jadi yang hitung-hitungan napa nggih, kesejahteraan kita ini yes berjuang, tapi insya Allah lah banyak keberkahan bagi kita semuanya. Paling ndak ati iso tenang, iso seneng. Itu yang rezeki yang luar biasa. Maka TPQ ini menanamkan kepada peserta didik dalam rangka memiliki keimanan dan ketakwaan. Bocah niku dilatih gen adan, gen bekti wong tua, ndongake wong tua, itu di pendidikan formal ya diajarkan yang terbatas waktunya. Tapi di TPQ seminggu ada yang 4 kali, 2 kali, sampai bahkan ada yang setiap hari masuk, itu diajarkan bagaimana anak ini punya keyakinan, punya keimanan. Yang bocah ini wis punya keimanan dan ketakwaan, insya Allah ini nanti menjadi pribadi yang kedua tujuan TPQ ini menjadi pribadi yang punya akhlakul karimah, soleh, solehah, cerdas otake, atine ya resik. Yen otaknya cerdas, atine resik, insya Allah amalnya lurus. Oke, saiki orang-orang yang cerdas otaknya tidak punya keimanan atau TPA, apa yang terjadi? Dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gede juga melakukan hal-hal yang karena apa? Otaknya cerdas, iso ngegange goke, tapi yen atine resik ini merasa diawasi. Dan kita yakin ketika kita berbuat seperti ini di dunia saja nanti sudah ada balasannya. Nah, diawasi para malaikat. Nah, yen otaknya cerdas, anak-anak otaknya cerdas, atine resik, insyaallah amalnya lurus. Somben dadi wong. Dadi wong kok saiki dadi kethek. Dadi orang sukses maksudnya dia punya landasan yang kuat. Jiwa keikhlasan dibangun. Dicontohkan para asatid, mereka sewu dengan keikhlasannya mulangi abata anak-anak semuanya. Kesederhanaan diajarkan. Kita hitung TPQ di Wonogiri yang punya gedung itu sangat terbatas sekali. Tapi dengan kesederhanaan mampu melakukan transfer ngajari anak-anaknya semuanya. Rendah hati. Nah ini yang saat ini kita galangkan adalah toleran. Menjadi generasi-generasi yang moderat. Jadi yang moderasi itu bukan agama tapi beragamanya. Jadi kita saling menghormati. Ini dicontohkan Kanjeng Nabi, lakum dinukum waliyadin. Anak-anak kita ajarkan seperti ini. Keteladanan uswah, sehat rohani dan jasmani. Apalagi saat ini kita punya peran yaitu membekali anak-anak adik-adik kita semuanya menjadi generasi yang kuat fisiknya juga. Jadi yo dilema saat ini ku TPA diliburke. Tapi bocah-bocah duluan budak-budak. Tapi ini ya, tribun kita ajeng melaksanakan, nanti yang nenek apa-apa malah ketutup. Makanya yang lingkungan wani BAP ya monggo. Tapi kita semuanya lah karena memang COVID ini benar-benar ada ya kita dorong anak-anak kita semuanya lewat pendidikan, lewat daring, kita sampaikan, kita kalau apresiasi tadi ada berapa TPA yang modelnya setoran, ini sangat luar biasa disampaikan kepada anak-anak kita semuanya. Yang terakhir apa? Cinta tanah air. Ini yang sering saya gaungkan. Jadi Wonogiri insya Allah karakter ini sudah terbangun, cinta tanah air. Jadi sudah finish kita ini NKRI ini enggak usah diperdebatkan. Yang terjadi di mana-mana politik dunia SBN sudah komitmen untuk ini. Karena sudah kita alhamdulillah Bapak Ibu semuanya dengan kondisi pilar kebangsaan ini kita iso tenang, iso ngaji, iso pengajian. Ketika belum pandemi nopo-nopo iso gitu loh. Saat ini dibatasi, mungkin kita juga harus elaborasi. Enten konco-konco Ustadz TPQ yang masjid salat dadak dikasih jarak, dadak masjid di ini ora itu lain sebagainya. Kita monggo ngoco di Arab Saudi sama, Pak. Menjaga jiwa ini adalah nomor wahid dalam karena kita ibadah bisa di rumah. Arab Saudi sampai 2 tahun, haji juga ditunda. Saya yo bingung dengan istri, Arab sudah punya porsi Pak, tapi akhirnya mundur lagi. Kita yes kudu sabar. Arab sendiri seperti itu. Jarak juga kemarin pas haji juga ini menjadi satu keyakinan. Oh ternyata di sana jangan yo apa-apa sidik
Paton Suloyo. Makanya ini pakai pembekalan bagi kita semuanya. Lalu tujuan LPK, Lembaga Pendidikan Al-Quran, jadi kalau bisa nanti lembaga ini yang dulu adanya kita kan jobnya cuma TPK. Nanti yang wis enek lembagane per apa itu jenjang ada ya monggo dijauke izin operasional ini. Makanya di TPK ini membaca, menulis, menghafal, memahami, menafsirkan dan mengamalkan Al-Quran ini tujuan mulia yang sering kita lakukan. Tanpa sengaja kan kita ini sering beri pitutur kepada anak, kita praktekkan cara wudhu ini sebagai satu pembangunan karakter dan luar biasa. Sebetulnya ganjaran tok, selama kita laksanakan dengan ikhlas mardotilah. Nah, selanjutnya apa? Yo kita dukung dengan sarpras, tapi lewat aturan ini, keputusan Dirjen ini masih memberikan satu ruang kita yo TPK itu yang penting eksisnya di masjid tidak masalah, tapi yang kita rintis punya tempat pembelajaran yang serambi pongdi, punya struktur kepengurusan, kepalane sopo, ustadz sopo didukung apa dengan data yang jelas, terus sumber dana. Lah dana ini monggo kalau di Giriwoyo saya kurang paham yang desa berapa, kelurahan monggo yang desa. Ini tadi saya ada informasi ada berapa daerah saat ini pencairan dana desa untuk TPK itu masih ada. Walaupun memang yang sebagian dialihkan untuk COVID, tapi ada alokasi untuk pendidikan Al-Quran. Monggo, karena kalau yang kelurahan sulit Pak, kelurahan itu dananya terbatas, yang bentuknya kelurahan mudah untuk menganggarkan. Dari pemerintah juga sangat terbatas, tapi harapan kita ke depannya ini semakin bagus. Maka ada peluang kemarin untuk mengajukan ke pusat, monggo Pak Teguh, kalau ada yang pengen ya dikoordinir enggak ya ajuan ke pusat. Saya Batko tidak mengkoordinir karena rawan juga. Kami ada pengalaman kemarin ada berapa kabupaten yang diaudit langsung dari kejaksaan. Jadi saya tidak pengen nanti dikira kita ada. Makanya monggo kemarin sudah share. Yes, butuh informasi itu sampaikanlah. Yang pengen konco-konco arep golek karena ribet ketika ngomong SPC dan lain sebagainya. Kita takut kita nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sarpras, struktur, pengurus. Lalu izin operasional secara de jure bahwa di Kementerian Agama itu TPK itu di bawah Pakis. Maka kemarin saya tanya Mas dengan Pak Teguh kalau sifatnya nanti teknis kebijakan monggo menghadirkan Pakis. Mungkin nanti pertemuan berikutnya bisa menghadirkan kasih Pakisnya atau yang menangani ini. Nanti sebagai satu penguatan. Jadi sekarang itu saya melihat nanti ke depannya ada penguatan untuk lembaga kita. Karena syarat pendirian saja lembaga ini harus di bawah badan hukum sesuai dengan surat putusan Dirjen itu. Kemarin sudah dimulai, ada gabung tentang Muhammadiyah, ada yang gabungan di pondok pesantren, ada di yayasan yang ini karena nanti ke depannya lembaga ini harus kuat itu spiritnya. Itu. Ada strukturnya, harus ada gurunya yang dilampiri ijazah, santri minimal 15, harus ada rekom, harus nanti masa ijab itu 5 tahun dan nanti akan ada peninjauan. Kita yakin Bu Ardiningsih ini kelihatannya yang putranya nah itu. Ini kita harapkan nanti ke depannya lembaga ini akan semakin kuat. Termasuk kurikulumnya dulu saya pernah bagikan buku itu pun karena kondisi ini kelihatannya juga nanti masih ada banyak revisi. Nah, termasuk saya Pak Teguh juga pesan banyak. Saya terima kasih kemarin itu saya termasuk kemarin jadi tim juga di Jakarta untuk nyusun buku itu. Jadi harapan kami nanti setelah pandemi ini hilang nanti kita pembelajaran ada training lah program Batku jane pun tertata tapi terus ada pandemi kita raker saja belum jalan karena kondisi teman-teman kasepuan yang ada di Batku Kabupaten tapi kita ngikuti kita nyimak perkembangan apa yang ada di daerah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan kepada para pejuang-pejuang Al-Quran di Giriwoyo. Oh nggih, ini insya Allah nanti akan kita adakan Pak dalam rangka untuk penggalangan dana baik untuk LPK kecamatan maupun kabupaten dan sebagai identitas kita. Yang wis pandemi hilang, gen kita ini punya seragam. Monggo nanti diutamakan yang teman-teman semuanya sudah dapat insentif diharapkan untuk ada seragam. Ini saya ngagendakan nanti yang 10.000 untuk per potong kain. Ini kita sudah desain dengan kemarin dengan pengawas Batku LPK Kabupaten. Nanti diharapkan semua asatid terutama
bisa seragam, karena nanti setelah kita pandemi hilang, rencana kita mau audiensi dengan Dewan dan Pak Bupati ini sudah kita agendakan. Kini seragam Pak Bupati ini remennya kan ketika kita bareng-bareng kompak gitu loh. Kita sudah desain seragam, rencananya itu sekaligus untuk menggulek dana. Jadi nanti per potong itu untuk Batko kecamatan dapat, untuk yang kabupaten Rakitang Sidik, kabupaten isinya Sidik karena memang jumlahnya nanti lebih menangani beberapa kabupaten. Itu kemarin kita rasakan per potong per kain yang sudah ada logonya Batko dan kita sepakat itu sekitar 85 nopo pinten ngoten, tapi itu sudah termasuk untuk infak kabupaten dan kecamatan. Lah monggo ini kita nunggu dulu waktunya, terutama teman-teman yang sudah dapat insentif dari Pak dari Gubernur, nanti harapan kita untuk bisa untuk pengadaan seragam ini. Biar nanti ketika selesai pandemi ada pertemuan di kabupaten, di pendopo kabupaten, kita sudah posisinya sudah siap pakai seragam itu. Tapi nanti kita rapatkan dengan bareng-bareng, kita sampaikan secara teknis dengan Batko kecamatan yang ada di kabupaten. Makatan Bapak Ibu semuanya, ini karena saya melihat juga masih ada yang naik turun, masih ada belum unmute. Ini yang penting kita semangat. Jadi kami sangat apresiasi. Mungkin ini sekilas penyampaian kami yang bisa kami sampaikan pada forum meeting pada rapat pada dalu niki, dan insya Allah yang terakhir kita sudah sampaikan, nyati kita patus ridhanipun Gusti Allah, insya Allah berkah niki dunia akhirat. Saya cerita dengan teman-teman ketika saya ngisi, Pak, saya punya anak wafat usia 12 tahun karena terbiasa dengan ngaji, punya hafalan 3 juz ketika itu. Bocah itu mau menghadap Allah aja apa yang diurung kopi ngaji, bacaan Al-Quran ketika itu siswa di SDIT. Jadi anak saya ini sudah SMA, tapi ya semuanya takdiripun Gusti Allah, kita tidak bisa nentang, ikhtiar wis maksimal, tapi semuanya kita serahkan Allah. Saya tahu lewat itu luar biasa. Anak itu yang dibaca ketika menjelang ajal itu bacaan Al-Quran. Ini saya saja berpikiran belum tentu nanti sing tua iso ngikuti seperti ini. Hanya niati ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka matur nuwun, dari kami kurang lebihnya minta maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kita sampaikan kepada Bapak Haji Mursidi SAG MSI yang telah menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini, yang sebenarnya kami dari rekan-rekan guru TPQ Kecamatan Giroyo belum begitu puas karena keterbatasan waktu dan kita tidak bisa bersua langsung. Mungkin di lain kesempatan nanti kalau sudah tidak ada pandemi kita bisa bertemu di satu tempat, jadi bisa enak dalam menyampaikan dan kita juga mendengarkannya dengan enak juga, bisa diterima dengan baik, tidak ada kendala sinyal dan sebagainya. Karena memang letak geografis di Giroyo ini yang naik turun, bahkan ini tadi ada yang sampai laptopnya dibawa sampai ke Ngalas, Pak. Pak Eko Utoyo luar biasa itu, sampai putrane jak bubuk itu ngaji latar nih. Alhamdulillah, itu luar biasa emang. Kalau di Giroyo sangat antusias untuk mengajar TPQ, sangat besar sekali, bahkan sampai ada yang masih sudah sepuh masih eksis dalam mengajar, jadi sampai mengajar cucu-cucunya ikut mengajar juga bersama temanya. Untuk itu kami sampaikan kepada rekan-rekan ustadzah untuk mempersiapkan pertanyaan, disampaikan kepada Ustadz Mursidi. Ini sepertinya sudah ada yang audiens untuk TPQ Ruhullah. Ini dari Banjaran sepertinya. Yang lain silakan untuk yang mau bertanya raise hand dulu dan nanti akan dipandu satu persatu. Monggo untuk TPQ Ruhullah dari Banjaran, Silomarto. Mungkin Bu Ardi di mic-nya dimatikan dulu, nggih.
Bu Asih, Astagfirullah. dimatikan dulu, Bu. Ya, Mas. Oh, baik ya. Monggo untuk yang sudah resen dari TPQ Ruhullah Banceran, silakan disampaikan pertanyaannya. Apa mungkin salah angkat tangan itu, Pak? Mungkin kepencet ya. ngangkat tangan harus pamit. Mungkin Nggih. tidak tahan, tidak kuat itu. Atau yang lain monggo, silahkan langsung saja yang mau bertanya atau menyampaikan nopo keluh kesah dari masing-masing TPQ itu ada kendala apa, silahkan disampaikan ke Pak Mursidi, nanti mudah-mudahan ada solusinya. Monggo, Dinten. Monggo yang mau tanya silahkan dinyalakan mikrofonnya. Mungkin kendala sinyal Pak, dia tanya mungkin takut. Atau dari rekan-rekan yang ditanya. Pak Mursidi yang tanya, rekan-rekan yang jawab. Ini yang terjauh saya itu pernah ke tempatnya Pak Samino yang daerah sana, bisa masuk Tirtosworo. Tirtosworo ada, Ya. Ada Pak Tanglo Tirtosworo. Alhamdulillah. Luar biasa Mas, saya Giriwoyo ini terkenal dulu pengajian Ahad Jumat apa nggih? Ini libur spektakuler estu niku sampai jamaahnya ribuan dan kota amalnya sampai ini. Nah, ini saya kira juga Sumrambah nanti ke TPQ-nya kita berdoa juga menjadi pilot project di Kabupaten Wonogiri mungkin. Saya kira nanti metodologi pendidikan Mbak Menawi, monggo ini sementara pakai tilawati nggih. Ada yang ikro, ada yang macam-macam. Monggo nanti setelah pandemi selesai karena memang merembuk kurikulum yang lewatnya itu tetap nanti ya sulit juga. Tapi karena kondisi nanti kita menyesuaikan aja lah. Tapi target kita yang paling utama ngaji itu ngasih mandek mungkin caranya pripun Pak Teguh walaupun kita kan sering ingatkan juga di grupnya anggotanya banyak di Kecamatan Riwoyo. Banyak, Zat. Banyak. Nah, niku dimanfaatkan butuh tinggi komunikasi, ada info apa, saling mengingatkan yo enek sing keluar masuk biasa karena digital itu yo negatif dan plusnya seperti itu. Monggo Pak Kamenudin yang mandu kalau ada yang sharing-sharing monggo. Ya, kalau dari saya sendiri gini Ustaz, misalnya kalau memang sekarang baru pandemi seperti ini, tapi ketika kita nanti mengadakan hanya beberapa orang untuk bertemu atau tetap muka langsung untuk menyamakan versi kurikulum dari TPQ Kecamatan Giwoyo utamanya. Kalau yang dari kabupaten nanti mungkin ada program yang disampaikan dari Ketua Batko. Tapi kalau usul di Giriwoyo, karena ada 3 versi, mungkin ada lebih dari 3. Ada yang pakai Ikro, ada yang Umi, ada yang Tilawati, mungkin ada yang pakai metode lain. Jadi untuk apa yang namanya, ketika nanti ada event-event lomba dan sebagainya, biar sama persepsinya kita adakan apa enggak istilahnya wakil dari masing-masing TPQ atau dari desa untuk supaya lebih meringkas pertemuan jadi tidak terlalu banyak. Kalau dari masing-masing desa itu ada 16 desa dan kelurahan. Itu nanti umpama diadakan pertemuan dan membahas kurikulum yang pasti untuk panduan yang pastinya seperti apa nanti mohon dipandu dari Batko Kabupaten Ngoten. Nggih.
Siap, nanti hubungannya dengan kurikulum Bapak Ibu semuanya, para asatidzah semuanya. Jadi di Batko provinsi ataupun di lembaga pendidikan LPPKA nasional itu kita mengayomi. Jadi semua metodologi yang ada yang mau digunakan monggo ajeng gunakan, yang mungkin sudah terlisensi secara nasional atau lokal, tapi tetap semuanya ya mestinya tetap ditahsin ya, tidak boleh terus gaya metode dewi nanti ternyata makhorijul hurufnya kurang. Monggo kita semuanya kita payungi semuanya, monggo ajeng gunakan apa, cuma nanti ketika ada musobakoh, karena itu kan mung cara, tapi nanti ketika ada di musobakoh ataupun festival anak soleh kan yang ada adalah tartil dan tilawah. Saya kira nanti akan semuanya endingnya sama kok, yang nopo niku terakhir nanti metodologi ini memang ada plus minus, enten sing apa nggih, ada kuat di kalau yang ikro ini lebih umum, tapi memang yang detail untuk lagu di Umi, terus yang sekarang yang lebih untuk ustadz-ustadzahnya tilawati ini banyak-banyak plus, tapi apa nggih, starting point-nya tetap sami, yaitu ngajarkan tentang nanti ya makhorijul huruf, tajwidnya, adabnya, itu yang menjadi stressing utamanya. Mungkin monggo ketika sudah, karena yang arti diskusi lewat online kalau kita malah kurang bagus, nanti yang pas anu kalau cocok niku yang giriwoyo rapat-rapat umpamanya 15-20 sudah boleh belum? Boleh. Kondangan pun asal nih ya. Lah nggih yang kemeruyuk vaksin ya ora apa-apa, cuma kita kan mau niku yang berat tetap Dereng, nanti koordinasi oleh anu. Apalagi kita yang membawa nama lembaga pendidikan nanti tetap riwin, artinya ketika TPQ ya ini sebagian saya tahu ada berapa yang daerah-daerah yang sudah menyelenggarakan, monggo kalau kan yang penting dengan satgas daerah setempat tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Tapi kalau yang rotok perkotaan, rotok anu kan biasanya tetap nanti kita semuanya, apalagi yang masjid, oke ampiran, oke kemungkinan keluarganya ada yang dari perantauan juga rawan juga. Nah niki tetap nanti kita nunggu dulu ya, semoga muga-muga nanti saya yakin tetap akan diperlonggar Pak. Ini akan sudah pokoknya masjid sekarang sudah 50%. Sudah boleh. Teori ini 50, hati isi 60 ya monggo, yang penting kan kita jaga semuanya, tidak ada masalah. Enggak, Pak Anu matur nuwun, ini masukan saya kira nanti nggih masukan kita di kabupaten, nanti suatu saat kita di workshop kan metodologi yang ada ini di profesi sami. Kalau kan pengurus profesi juga itu sering tiap berapa bulan itu juga ada pertemuan untuk membahas tentang metode-metode yang ada, semuanya dipayungi, semuanya malah kita sering kadang malah belajar di metode ini pripun, di ini pripun. Baik, terima kasih. Mungkin yang lain atau tolong semua kameranya bisa dihidupkan dulu supaya nenek kalau ngeloni putranya ampun. Iya, nih kita ada yang angkat tangan. Oh, Pak Wahyudi ada resennya, monggo Pak Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Haji. Sini saking TPQ Kelurahan Girikikis, khususnya di Giriwoyo paling selatan. Yang kami tanyakan berkaitan dengan keterkaitan sinergitas antara TPQ Batko LPQ di kabupaten dengan kecamatan yang di bawahnya lagi ke masing-masing TPQ. Karena di masa pandemi saat ini memang masih diperhitungkan, namun semoga nanti ke depannya seandainya setelah pasca corona barangkali menjadi sebuah gagasan dan menjadi hal yang terbaru khususnya antara keterkaitan Batko LPQ Kabupaten, Batko Kecamatan, yang di situ memiliki satu langkah bersama khusus
khususnya dalam kebersamaan semua hal. Selama ini di TPQ-TPQ yang saat ini biasanya berdiri sendiri, berjalan sendiri, dengan keilmuan sendiri, bahkan dari nenek moyang yang dahulu ilmu-ilmunya. Namun seandainya ada patokan yang notabene-nya menjadi sebuah arahan ke depan, itu akan dijadikan sebuah sasaran yang terbaik dalam melangkah bersama, kekompakan bersama, menuju tujuan yang sama. Oleh sebab itu, apa yang tadi disampaikan beliau Pak Haji, bagaimanakah trik-triknya agar kebersamaan itu bisa terjadi? Artinya, misalkan dari segi administrasi, misalkan tadi sudah dikatakan metodologi, bahkan hal-hal yang lain, ada sebuah semacam keterikatan. Yang keterikatan itu walaupun memang pendidikan non formal, namun ada sebuah hal yang seolah-olah menjadi pripun nggih, duweni ndarbeni, akhirnya memiliki respon yang oh iya ini tanggung jawab kita bersama, dan di situ memiliki administrasi yang sama, alur yang sama, yang di situ akan membawa kemajuan kebersamaan tadi. Karena kalau selama ini kalau di wilayah kami memang bingung, artinya iki TPQ arep dikepiyake tanpa koordinasi dan sebagainya. Kemarin Ketua Batko Kecamatan sudah memberikan arahan yang berkaitan dengan Batko Desa. Kami menginginkan seperti itu, namun karena keterbatasan dari kami, barangkali salah satunya memang letak geografis kami yang sangat luar biasa. Sebab itu kami hanya dalam angan-angan belum kami laksanakan, namun kami sudah memiliki grup khususnya berkaitan dengan kebersamaan, menyatukan langkah, menyatukan niat, bagaimanakah bisa ngeremboko TPQ di Kecamatan Giriwoyo, khususnya umumnya di Kabupaten Wonogiri. Barangkali itu Pak, bagaimanakah langkah-langkah kami yang kami pertanyakan menuju barangkali TPQ yang menjamur dengan kegiatan yang luhur luar biasa menjadikan motivasi kami. Matur Pak Haji, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Kamil. Monggo Pak, itu dari Pak Wahyudi ahli sastra niku. Lagi luar biasa nih. Nggih. Terima kasih iki apa yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi, menjadi mimpi besar kita kalau malah terspirit ini, dan ini sering di teman-teman Batko provinsi juga dilontarkan karena memang kita bangun frekuensi dan irama untuk langkah satu kegiatan ini masih sangat-sangat, apalagi di Wonogiri masih sulit karena memang selama ini topangan di kita ini masih belum begitu kuat. Tapi kalau di daerah-daerah Pantura memang kados Demak dan lain sebagainya, ya paling enggak ini menjadi satu spirit mimpi besar bagi kita semuanya. Dan insya Allah nanti langkah-langkah yang perlu kita, dan akan insya Allah Pak, kami janipun sampun buat satu dengan gagasan dengan teman-teman semuanya. Kita memang sepemikiran iku wau ing TPQ non formal, kita anulah, kita tetap punya mimpi besar lah. Saya sepakat dengan Pak Wahyudi, kita punya spirit, punya mimpi besar untuk menyatukan lembaga-lembaga yang ada. Tapi ini menjadi satu, ada peluang, kalau bahasanya Pak Kiai Miftah Ateng Ghazani Miftah itu, ada satu peluang, ya ada kekurangan, harus kita hormati juga. Ada pemikir-pemikir yang luar biasa kados Pak Wahyudi, tapi ketika sudah baru setahun ternyata beliau kerja punya pindah daerah dan lain sebagainya. Ini kadang menjadi satu kekurangan bagi kita semuanya. Nah, saya kira ini nanti bisa kita lakukan. Kita bangun Pak sinergitas ini, karena di ADART itu juga baru ditetapkan, yang sampai desa itu belum lama, baru ADART yang terakhir itu menyentuh sampai desa dulu, cuma berhenti untuk organisasi ini
Batko LPG itu dulu baru sampai kecamatan, tapi pada musda yang muswil terakhir itu sudah diakomodir bahwa kita di ADRT itu sudah menyentuh sampai desa. Ternyata di desa sangat ngeremboko sekali untuk kegiatan ini. Dan ini kita matur nuwun datang panjenengan. Nanti harapan kami juga bisa dibangun lewat koordinasi, lewat pertemuan dulu. Nanti kita satukan dulu kabupaten dengan kecamatan, dan lewat event, saya kira event berjenjang yang nanti harapan kami kemarin di program dulu pas kita pelantikan kan masa pandemi tapi belum PPKM. Sinyalnya kanginan ketinggalan. Sampun bisa masuk kanginan, betul. Ini tadi sempat hilang. Ternyata rencana mimpi besar kita, berpelantikan kabupaten kita mau upgrading, kita turun ke daerah silaturahmi, pelantikan di daerah. Ketika itu kita bagi per distrik dengan melibatkan desa-desa, barniku nanti terus disauti dengan desa. Ternyata kemarin mimpi besar kita kondisinya seperti itu. Matur nuwun dari Pak Wahyudi, ini menjadi spirit kita. Mas Teguh, ini saya kira nanti diakomodir, insya Allah menjadi kekuatan. Jane iki kadang-kadang kita alasannya dana iki yo memang sangat penting, dana raiso jalan. Tapi ketika spirit ini sudah ada, jane banyak sponsorship lah. Yang TPA itu kan BAP di bawah masjid. Masjid saya yakin punya infak. Nanti saya kira kegiatan apapun bisa. Nih kadang-kadang yo kesibukan itu. Wong yo luwih seneng kegiatan keduniaan daripada. Nah ini yang perlu kita bangun frekuensi yang dengan desa, kelurahan, kecamatan, KUA ini yang masih kita butuh waktu. Mungkin nanti berikutnya tahun-tahun yang akan datang bisa mimpi besar ini bisa kita realisasikan. Matur suwun Pak Wahyudi, ini pemikirannya dan alhamdulillah malah saged tertata sekali, yang kula malah mboten saged dengan bahasa yang luar biasa. Matur nuwun. Sastrawan Sami-sami Pak. Terus kemudian Pak Wahyudi sudah bisa diterima atau mungkin ada tambahan lagi? Sampun Pak, matur nuwun sangat memarahipun, pembinaanipun mugi-mugi saged menjadi sebuah realisasi selanjutnya. Matur nuwun. Oke. Amin. Menika ada mak-mak yang mau bertanya, monggo silahkan Mak Deso, Bu Edo sepertinya ya. Oh, Bu Erna Bu Edo. Ya, saya ya Pak ya. Monggo Bu, Mak Desa namanya sih penting apa nggih Mak Desa. Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofrida Pak, penyuluh dan mungkin satu grup di forum TBM. Begini, dalam rangka untuk itu juga saya mengusulkan sekaligus untuk pembelajaran kita semua ya, menggiatkan dunia literasi, sekaligus untuk mewariskan ide-ide luar biasa dan aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan asatid dan asatidah TPG ini untuk generasi yang akan datang. Jadi ada semacam pengabadian aktivitas, entah itu dari konsep maupun kalau nanti sudah mandali dalam segala makna gitu ya, proses kegiatan itu berjalan, itu bisa dilakukan. Kalau dulu kita bisa dengan dokumentasi foto kemudian mengclipping ya Pak ya. Nah kalau sekarang barangkali bisa terkelola dengan banyak hal, setidaknya misalnya membuat press release atau hal yang semacam itu ya. Karena saya yakin itu juga bisa menjadi satu bahan inspirasi juga bagi yang lain. Baik di kawasan Giriwoyo atau bahkan ke yang lebih mendunia lagi, mungkin bisa lebih mendunia kan seperti itu. Apalagi sekarang literasi digital gitu kan sudah luar biasa, kita memanfaatkan
segala yang ada di sekeliling kita. Yang punya akun Facebook bisa di-share di situ. Yang punya YouTube barangkali bisa dibuat videonya, video sederhana. Atau barangkali nanti bisa dikoordinir ya. Misalnya salah satu dari kepengurusan ini untuk menjadi admin atau apa seperti itu. Jadi eman-eman kalau aktivitas atau konsep-konsep yang luar biasa ini kemudian terhempas begitu saja, kata Syahrini, Pak. Itu. Jadi intinya ada dokumentasi kegiatan dalam bentuk bisa visual, audiovisual atau tulisan. Makatan Pak Mursidi, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Ibu, nyuwun ngapunten Mas Kamidun langsung. Atau yang satu lagi ada yang ngacungi pos sekalian satu. Ya, ini ada Mbak Yuni Yuni, ya. dari Tirtosworo. Gua Tirto. Monggo Mbak Yuni Adinda. Atau mungkin salah pencet lagi, Pak. Mungkin dari napa ketetesan niku ana mon. Nggih. Ini Pak Marsudi, Pak Teguh ada usulan dari guru pengasuh TPQ. Schedule Batko TPQ Giriwaya diantaranya suksesi kepengurusan Batko sampai tingkat desa yang sudah terbentuk, sama kantor sementara Batko TPQ tingkat desa. Alhamdulillah seperti di Petekso sudah bisa terrealisasi meskipun dompleng di kantor BUMDes, dan alhamdulillah diizinkan oleh Pak Kades, mungkin bisa ditindaklanjuti untuk desa-desa yang lain. Saya dulu atau Pak Mursidi dulu? Monggo. Oke, saya dulu ya yang nanggapi masalah jejak digital dari Ibu. Matur nuwun niki masukannya saya di TBM itu jadi jauh kekuatannya di TBM dengan di Batko itu luar biasa, dari kuantitasnya dan SDM jadi menang di Batko LPG. Cuma memang di TBM itu kecil tapi memang bagus, mampu mendesain. Jadi jejak digitalnya nampak, dan memang ya juga pelopornya dari Giriwaya nggih Bu dari Mas Yudi itu. Ini saya kira nanti kita tiru paling enggak betul pada saat ini jejak digital ini sangat penting, dan ini kelemahan kita semuanya di sini. Makanya kemarin setelah kita pengukuhan itu di kabupaten, kami buat streaming, kita buat YouTube dan gandeng berapa wartawan, nanti ke depannya kegiatan-kegiatan kita kalau bisa diekspos, bukan cuma di internal kita. Lah, di lembaga-lembaga monggo nanti suatu saat kita lombakan lah. Cuma memang keterbatasan SDM, jadi ide-ide itu ada. Saya sendiri jadi banyak ide nih, ora iso aku kadang klasik ya Pak. Arep Zoom ora iso. Mulai nyuntung Mbak Irna di kabupaten sendiri, saya pengurusnya saja ya aktivis-aktivis ini kok napa niku Zoom saja kadang kita kesulitan. Tapi paling enggak monggo didokumentasikan, dan saat ini bukan cuma foto, dan foto itu juga enggak apa-apa disebar di medsos, kita warnai. Jadi kita harus perang bangun image itu lewat kita berbagi tentang kegiatan-kegiatan. Matur nuwun, ini luar biasa nanti. Yang suksesi monggo-monggo ditanggapi ini Pak Teguh. Saya kira sudah saatnya, dan nanti mugi-mugi tentang kabeh mengharapan kita pandemi segera selesai. Saya kira nanti segera untuk bebas dan bisa gandeng siapa-siapa untuk kegiatan ini. Monggo Pak Teguh. Nggih, matur nuwun. Sebelum saya menanggapi menika sugeng rawuh menika Pak Bahtiar Imani menika operator tingkat kabupaten yang malam hari ini gabung. Matur nuwun sangat, dari Batu Giriwaya sering ngerusui untuk dibantu data gitu ya. Terkait suksesi Pak Hermawan, insya Allah ini
sebagaimana tadi diatur nih Pak Mursidi, saat ini baru penataan kemarin, sehingga awalan untuk apa istilahnya di masa, kalau bahasa saya masa transisi yang semula vakum, kemudian mau disehatkan, kemudian nantinya program-program dan sebagainya, kemudian tahap lanjutannya nanti tentunya kita tata terkait dengan bagaimana kelanjutan untuk kepengurusan dan sebagainya. Termasuk sebetulnya kami yang sudah tua-tua nih mestinya mengorbitkan generasi muda ini yang luar biasa lebih potensial. Insya Allah nanti monggo kita tata bersama. Jadi setelah nanti bisa offline, insya Allah lebih bisa fokus dan lebih enak untuk kita bicarakan. Kemudian terkait dengan istilahnya pun kantor tadi atau pembentukan Badko Desa, monggo kemarin sudah dihimbau untuk segera dibentuk, walaupun mungkin ada TPK-nya ada yang 3 atau 4, kemudian mengambil 3 orang ustadz perwakilan masing-masing untuk pengurusan, untuk memudahkan koordinasi. Dan terkait dengan kantor, alhamdulillah kalau kemudian di masing-masing desa bisa difasilitasi oleh desa atau takmir masjid dan sebagainya. Menikah insya Allah lebih bagus kalau bisa koordinasi, bahkan terkait dengan akses anggaran sebagaimana yang tadi diatur nih Pak Mursidi tadi, sangat mungkin. Jadi mungkin kalau saat ini masih banyak yang terpotong oleh kegiatan atau penanggulangan COVID, ya toh. Nanti insya Allah di tahun selanjutnya atau setelah era COVID ini mudah-mudahan sudah bisa kembali untuk pos ke TPG. Dan kemudian kami matur pada Pak Mursidi, jadi di Giriwaya sebetulnya juga di masing-masing desa selain koordinator Badko Desa yang kami harapkan sudah dilegalkan atau dikukuhkan, itu juga ada operator di masing-masing desa selain operator di tingkat kecamatan, sehingga ketika ada dawuh dari Pakis Bu Ning ini insya Allah untuk update emis dan sebagainya mudah-mudahan bisa mengikuti, walaupun kemarin masih ada perbaikan pada Pak Bahtiar, ini matur nuwun sangat dari Kecamatan Giriwaya. Ngaten Pak Kamin saha Pak Ketua Badko, matur suwun. Terima kasih Pak Teguh dan Pak Mursidi atas jawaban. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti dengan baik dan bisa menjadi jawaban tersendiri untuk masa-masa sekarang yang animo dari masyarakat banyak kali untuk uyak-uyak putra ini masuk EPG, tapi ternyata dalam kondisi sekarang ada kendala yang tidak bisa aktif lagi. Mudah-mudahan selanjutnya akan baik-baik saja. Kemudian monggo untuk yang lain, Bu Irna sepertinya mau ada sesuatu yang ditanyakan. Ini wanita paling sibuk sedunia nih. Monggo Bu Irna. Untuk sementara dereng wonten, Pak. Yang lain dari TPG mana? Tadi Pak Untoro tidak bisa mendapatkan mikrofonnya, mungkin kedol tikus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Eko Utara dari TPG Alda Ngladon, Pak. Niki Wonogiri pesisir selatan.
ingkang sinyale angel niki Pak. Ingkang kula hormati Bapak Kemenak Wonogiri, ingkang kula hormati Bapak-bapak Bako Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri, lan sedanten mawon ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal. Iki namung kula badhe enten unek-unek sekedhik men. Apuntene bilih tata bahasa kula mungkin boten saged kados Bapak ahli sastra Wahyudi. Dene pedagang cilok, Pak. Dados mungkin dari kekurangan ilmu saya, kekurangan diri saya sendiri. Namun kula niku namung nggih prihatin dari jadi di Al-Hudang Ladon niku santrinya niku sekitar 70-75-an, banyak sebenarnya. Tapi karena minimnya ilmu yang saya dan istri saya miliki, yang akunnya Zuni Azinda itu tadi, kita hanya setiap pertemuan ya hanya baca dan hafalan-hafalan sebisanya. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan di sini mengenai mungkin kurikulum. Jadi alangkah senangnya saya seandainya ada dari pihak kecamatan atau pihak Wonogiri ada suatu buku untuk pembelajaran TPQ. Jadi ini Mas, buku ini seandainya. Nah, jadi ntar pertemuan gue pertama keduanya. Nah, jadi apa saja yang harus saya sampaikan itu mungkin bisa menambah ilmu dari anak-anak santri saya gitu Pak. Yang intinya itu kalau masalah mungkin hifat, mungkin mengenai dana terus terang untuk TPQ Al-Hudang Ladon di sini tidak memiliki infak dan tidak dimintai bayaran sedikit pun. Karena saya kelahiran di Ngladon Goterto. Dari saya kecil saya membuka TPQ ini, dari saya dulu kecil juga mengaji niku namung obor blarak Pak. Jadi nek mau nek apa mungkin nek umpamine mengenai bayaran itu langsung brondoli bubar. Ngoten. Niku pun ke zaman kula ya. Nah, makanya saya setelah merantau terus saya kembali di Ngladon sini tahun 2013 dan akhirnya saya bisa mengajari adik-adik saya untuk mengaji walaupun cuman alif ba ta saja. Nah, itu sama sekali saya tidak ada tarikan dana sedikit pun. Kalau bisa saya kalau pas ada itu pun malah saya kasih semangat, saya kasih uang gitu. Biar mau mengaji. Nah, jadi yang saya minta hanya kurikulum. Masalahnya saya dan istri saya hanya lulusan SMK saja dengan minim agama. Jadi saya membuka TPQ ini saya tahu saya nggak ada ilmunya. Jadi saya itu jauh Bang. Saya itu ayat mungkin Al-Fatihah aja tidak bisa betul Pak. Jadi itu tadi mungkin sedikit dulu yang bisa saya sampaikan, sedikit keluhan yang saya sampaikan dengan santri yang begitu banyak dan minimnya ilmu. Mungkin bapak-bapak semua ada solusi barangkali dari Bapak Kemenak Wonogiri, entah kapan nanti bisa hadir ke Ngladon untuk menyaksikan betapa anak-anak kecil yang semangat ingin mengaji tapi gurunya minim ilmu dan terang saya tidak untuk dana sama sekali tidak ada. Kita berjalan kita ambil berkahnya gagal insya Allah saya berbuat kebaikan terus dan saya bisa tarik bisa berkah barokah halal untuk menghidupi anak itu saya. Yang saya harapkan cuma itu. Oleh karena itu
sedikit yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, ada tutur kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Eko Toro yang telah menyampaikan petahnya. Ya sebelum dilanjut ke Pak Mulkidi, mohon maaf karena waktu yang sudah malam guys, sepertinya kita sudah sampai ngantuk. Setelah ini nanti Pak Mulkidi telah menjawab dari yang disampaikan Pak Eko. Nanti mohon ditutup langsung dengan doa dan monggo. Nggih, karena waktu sudah malam nggih. Kula luar biasa ternyuh niki wau. Engko Mas Teguh nanti didoakan rotok kondisinya nanti insyaallah saya tak matur Ketua Basnas Kabupaten juga pengurus di Batko nanti suatu saat lo tak suansanan dengan derek pengen ketemu dengan bocah dan nanti apa yang perlu kita dibutuhkan mereka nopo nanti buku kurikulum nopo kita ketemu ngomong-ngomong Pak Teguh kita agendakan nggih pun kondisi normal nggih. Kita janji kalau dengan santri sampai 70 dengan ya memang sampai sekarang TPG ini menjadi satu ciri khas kita di mana-mana. Memang target kita ya yang penting iso ngaji, tapi lambat laun dengan spirit yang ada ini harapannya rotok semakin meningkat. Minimal mungkin monggo jenengan yen masih ada bukunya jenengan kan mendet kathah Pak Teguh dikasih satu untuk menjadi pedoman itu. Dan ini ada Pak Kepala Kawan nunggoni sampai akhir luar biasa niki kula menjadi amunisi bagi kita semuanya nanti untuk kegiatan Batko ke depannya. Pak menawi ini saja karena waktunya sudah dalu. Ini kangge doanipun kula suwun Pak Yai Haji Zainal untuk menutup dengan doa niki saking kula Mbak menawi kami tutup untuk yang terakhir kali nanti kula aturke Pak Yai Haji Zainal untuk menutup doanya selaku Kepala KUA dari kami dan monggo mangke diingatkan Pak yang desa napa niku wong Klaroh pun di desa Mas Ladon nanti diingatkan karena saya sering sana ke atas gunung itu biasanya ngecek tempat ibadah di FKUB. Saya pernah nyupiri sampai naik turun gunung dan ke sungai ketika itu, tapi kan di forum lainnya mungkin suatu saat insyaallah di sana kalau tak ketua Basnas nanti bisa digandeng nanti bisa ngagendakan apa buku-buku Iqra atau yang lainnya. Oke, perlu malah guys suratnya tak kawale malah nanti sarang-sarang lah muga-muga ndang selesai di kondisinya. Ngoten insyaallah. Ngoten menawi matur nuwun sangat aturaken datang Pak Yai Haji Zainal dari kami kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخر وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سبيل رسول أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى واتني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak Yainal ugi dumateng Pak Mursidi yang sudah menyampaikan banyak lebar tentang kegiatan kita di TPG. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambahkan
giroh, semangat kita untuk terus berjuang di jalan Allah, membimbing anak-anak kita untuk menjadi generasi yang madani. Itu sebelum saya akhiri, saya mau ngecek dari panjenengan sekalian, coba baik yang buka video ataupun tidak, tolong pegang hidung masing-masing. Oke, silakan pegang hidung masing-masing. Ya, sudah, nggih. Lepaskan lagi. Ketemu ya. Kalau ketemu berarti kita belum ngantuk. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dari rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan keadaan sehat walafiat. Ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamenuddin telah memimpin acara Sarasehan pada kesempatan malam hari ini. Dan yang terakhir tadi membuat saya tertawa, nggih. Saya bingung suruh pegang hidung. Jadi tertawa. Terima kasih semuanya kepada Bapak Haji Mursidi, kepada Bapak Kepala KUA, kepada Bapak Kepala Batko Kecamatan Giriwoyo. Suara saya bisa terdengar jelas nggih? Jelas. Oh, Lis. Terima kasih sekali. Acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, dengan harapan untuk kelanjutannya nanti ini baru perdana Pak Mursidi untuk bertemu di online nggih. Nanti untuk kelanjutannya mungkin bisa diagendakan kalau misalnya masih PPKM atau masih belum bisa bertemu, seperti ini juga bisa nggih Pak untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di desa. Untuk itu mungkin sampai di sini saja pertemuan pada malam hari ini. Semoga berkah manfaat bagi kita semua. Amin, amin. Marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun banget Pak Mursidi soho Pak Zainal. Bisa dinyalakan kameranya Pak. Semuanya sesi foto. Sekarang sesi bebas. Bapak Bahtiar matur suwun. Nggih, nyalakan semuanya mboten napa-napa tak foto saking mriki. Gelap Pak. Mboten napa-napa. Ngalas. Iku putrane Pak Eko selak kademen lho. Yang ngersakne live bisa pencet tombol warna merah. Kalau yang masih mau ngobrol, monggo silahkan. Saya foto dulu, nggih. 1, 2. Fotoku renek. Lah nggih kok nyang Pak Wahyu di. Gambar kula. Fotone ora enek. Mbuh nganti kuwi. Ada berapa halaman, Dik? Pripun? Kalau pakai Meet itu bisa di setel yang semuanya itu, Bu. Sebentar. Oh gitu. Siap. Halaman. Ya, masih tak kursus ya. Kalau Zoom kan berhalaman-halaman. Pak Mursidi sebenarnya pakai Zoom itu enak, nggih. Cuma sepertinya banyak sinyalnya agak berat. Jadi nggak kuat, ngoten, sulit. Nggak kuat. Matur nuwun nggih, saya izin nggih Pak, matur suwun. Matur suwun, barakallahu fikum.